Selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat menikmati hadirat Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita bisa lihat Alkitab kita dalam Yosua pasal 1 ya. Kalau saudara bisa baca ya, saudara bisa baca sendiri nanti setelah saya berfirman, setelah saya khotbah, saudara baca, saudara dengarkan lagi. Jadi ayat 1 sampai 7 di sana berbicara tentang bagaimana perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Nah, Yosua ini adalah salah satu orang Israel di mana dia dipimpin oleh Musa. Nah, Tuhan berfirman kepada Yosua, dia akan mengambil alih kepemimpinan Musa. Tentu saja ini membuat Yosua bukan mudah saja untuk menerima. Dia juga bergumul, dia juga pasti memikirkan bagaimana dia akan meneruskan kepemimpinan Musa. Ya, jika kita berhenti sejenak dan memikirkan hal ini, Musa adalah sosok yang sulit untuk digantikan. Yosua pasti bergumul dengan tugas barunya itu dan bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus memimpin bangsa ini? Nah, Allah berkata kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya. Jadi setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Itu di ayat 3. Nah, saya lompat ke ayat kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, Allah memberikan kepada Yosua beberapa janji yang ditulis dalam Yosua 1 sampai ayat 1 sampai 7. Dan ayat 8 Tuhan mengatakan di sana, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Sedihnya dan mirisnya dan herannya, banyak orang Kristen hanya mengambil kata terakhir atau kalimat terakhir, ya, perjalananku akan berhasil dan aku akan beruntung, dan lupa bahwa ada kata depan yang ayat 8 ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini atau firman Tuhan ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Kita lupa melakukannya, ya. Kalau kita lupa merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam, maka yang terjadi adalah kita tidak pernah berhati-hati dalam bertindak. Ya. Kita tidak pernah berhati-hati dalam berucap. Kita tidak pernah menyadari, oh, apa yang kulakukan ini salah. Kenapa? Karena kita tidak merenungkan firman Tuhan. Kita hanya mendengar tapi tidak merenungkan. Parahnya kalau ditegur lewat firman, tak lagi didengarkannya firman itu. Nah, terus mau kalimat yang terakhir, perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Kalau kita mulai dari bagian akhir ayat ini ke depan, kebanyakan orang ini menjadi makmur dan sukses. Akan tetapi sangat heran karena kebanyakan orang melewati bagian depan ayat ini. Ya, mereka akan menghabiskan waktu mereka untuk berdoa kepada Allah. Tolong buat bisnis saya makmur. Tolong buat pernikahan saya berhasil. Tolong sembuhkan tubuh saya. Mereka akan mengatakan, tolong lakukan ini untuk saya. Tolong buat anak saya pintar. Tolong buat penghasilan saya besar. Ya, atau apapun yang saudara bisa katakan untuk ingin saudara dapatkan dari Tuhan. Ya, tapi kita lupa untuk melakukan apa yang dikatakan firman Allah dalam Yosua 1 ayat 8, bahwa cara kita untuk mendapatkan kemakmuran dan kesuksesan dalam segala bidang hidup kita adalah menerima firman Tuhan dan merenungkannya hingga pada titik di mana firman memenuhi pikiran kita. Ada dalam segala perkataan kita, juga dalam tindakan kita.
Ketika firman Tuhan benar-benar mengendalikan hidup kita, maka kita akan makmur, sukses secara fisik, secara emosi, dalam hubungan dan keuangan kita, dalam seluruh area hidup kita. Jadi kalau ini belum kita dapatkan, kita nggak perlu salahkan siapa-siapa. Kita belum merenungkan firman Tuhan, itu aja. Kita nggak perlu salahkan apapun yang membuat kita mungkin hancur, membuat kita sakit, membuat kita takut, membuat kita ini nggak perlu cari tahu siapa kambing hitamnya, siapa yang akan disalahkan dalam setiap masalah kita. Buat apa? Kita cukup balik, kita renungin nggak sih firman Tuhan ini siang dan malam, ya? Maksudnya apa? Bagaimana merenungkan siang dan malam? Saya kan kerja, Bunda. Ya, saya kan kerja, Pastor. Saya kan kerja. Saya nggak ada waktu untuk merenungkan siang dan malam. Agak aneh, saudara, kalau saya sekarang lagi berkhotbah ini melakukan hal yang seperti ini. Saya akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam selama 12 jam. Saya hanya di kamar, saya hanya duduk, hanya merenungkan firman Tuhan, berdoa, buka Alkitab, mendengarkan lagu rohani, dan saya tidak melakukan apa-apa. Sementara anak saya terjatuh di tangga, baru saya bilang, Mama lagi merenungkan firman Tuhan. Itu bukan orang tua yang baik. Bukan ini yang Tuhan mau. Tuhan pun tidak mau pekerjaan kita terganggu. Ya, Tuhan pun tidak mau kita menjadi orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak kita. Tuhan juga tidak mau kita menjadi saudara atau kakak atau ibu atau orang bapak atau apapun, kita menjadi orang tua atau keluarga yang asalan. Tidak, Tuhan mau kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita, terhadap pekerjaan kita, terhadap kesehatan kita, terhadap bos kita, terhadap anak buah kita. Kita tetap harus bertanggung jawab. Kita tidak perlu selama 12 jam atau 3 jam sehari atau 6 jam sehari di kamar hanya untuk merenungkan firman Tuhan. Tidak. Yang perlu di sini adalah bagaimana perhatian kita fokus kepada firman Tuhan. Kita mungkin berpikir, aku bagaimana, nggak bisa aku lakukan ini. Kebanyakan orang tidak percaya bahwa mereka bisa benar-benar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang selalu berpikir, enggak lah, enggak mungkin, enggak bisa. Bisa, saudara, ya. Seperti saya bilang tadi, tidak mungkin kita mengabaikan anak-anak kita yang dalam bahaya. Saat kita lagi berdoa, kita tahu anak kita lagi butuh pertolongan, atau dia lagi ke kamar mandi, dia masih kecil dan dia tidak, kita bilang sama dia, jangan ke kamar mandi, jangan ini, Mama mau merenungkan firman Tuhan. No, bukan seperti itu, ya. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Dalam karir kita bisa sedang melakukan pekerjaan apapun yang kita lakukan, tetapi dalam benak kita mungkin kita masih berpikir bagaimana situasi ini akan selesai. Dalam setiap pekerjaan kita mungkin bisa merenungkan kekhawatiran, memikirkan kekhawatiran kita. Kita mungkin punya pekerjaan, kita mungkin punya gaji yang tetap. Baru kita bentar lagi tanggal sekian aku akan dapat gaji. Atau kita nggak punya pekerjaan, aku nggak ada pekerjaan, uang sekolah anakku harus kubayar, aku tidak bisa ngambil rapot anak-anak karena belum lunas uang sekolah, aku sangat khawatir. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini adalah renungan akan kekhawatiran. Nah, ini renungan kekhawatiran, bagaimana kalau aku di PHK, bagaimana kalau aku dipecat. Ini adalah kekhawatiran yang ada di benak kita. Nah, sekarang balikkan. Kalau kekhawatiran ini bisa muncul di benak kita, harusnya firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yang kita baca dalam Alkitab kita, yang kita dengar dengan audio Alkitab kita, seharusnya bisa ada dalam pikiran kita, fokus dalam pikiran kita. Kita merenungkannya, karena kekhawatiran saja pun bisa kita renungkan, ketakutan saja pun bisa muncul dalam hati dan pikiran kita, dalam benak kita. Kenapa kita tidak memakai firman Tuhan itu untuk merenungkan siang dan malam? Tuhan, aku bisa berhasil. Firman-Mu mengatakan, Tuhan, Firman-Mu mengatakan ini, Tuhan. Engkau mengatakan bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluanku. Ketika kita melihat segala sesuatu tidak ada harapan. Saya suka ngomong gini, kalau ngomong kayak gini, orang suka bilang begini, tolonglah Bunda, begini Bunda, amin katanya. Tapi tolonglah Bunda, tetap juga ke saya mengandalkan. Tidak, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kita sekarang Tuhan lagi izinin sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tidak sembarang saja apapun terjadi dalam hidup kita.
Jika kita mau jujur, ada waktu di mana masalah-masalah tertentu mengganggu kita sampai pada titik di mana kita membawanya dalam mimpi kita. Kita sampai stres, kita sampai kita sampai paranoid untuk memikirkan itu masalah kita yang begitu menumpuk sehingga kita lupa untuk memasukkan firman Tuhan dalam pikiran kita. Pagi hari ini kita diingatkan Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam supaya kita bertindak hati-hati. Jadi kalau kita sudah terlanjur melakukan sesuatu yang di luar batas atau nggak pantas, kita kembali ke Tuhan. Kita kembali ke Tuhan. Tolong aku Tuhan. Ketika kita kembali ke Tuhan, itu sama dengan kita merenungkan firman Tuhan. Sehingga untuk kedepannya kita lebih berhati-hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Kami merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan, sehingga kami bisa bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalam firman-Mu. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang ingin membuat kami berhasil dan menjadi beruntung dimanapun kami pergi. Engkaulah Tuhan yang ingin memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.